Harumnya, Masya Allah. Ini bikinnya gampang banget. Nasi sama lauk pauknya jadi satu. Jadi ini bisa dibikin bekal yang praktis bikinnya, tapi rasanya mantap. Enak. Ada telur, ada Kornet. permen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bahannya, nasinya nasi nggak usah baru nggak apa-apa. Terus ini juga ada telur. Jadi bahan utamanya cuma dua ini. Ini opsional aja. Aku pakai serundeng. Ada margarin, kemudian ada bumbu kaldu. Udah gini aja. Oke, kita mulai teman-teman. Ini telurnya kita pecahkan satu persatu. Usahakan menggunakan centong atau boleh juga mangkok yang terpisah ya. Jadi kalau sudah ketahuan bagus baru ditumpahkan. Kalau langsung tanpa dipisahkan kayak gini, khawatirnya nanti kalau misalnya ada yang rusak, itu akan merusak semuanya. Aku pakai 4 butir telur, terus aku tambahkan kira-kira 1 sendok teh bumbu kaldu. Ini terserah selera aja teman-teman ya. Aduk-aduk sampai betul-betul rata. Kalau suka boleh dikasih merica juga, jadi terserah teman-teman. Soal ini soal kesukaan. Oke, kita tambahkan nasinya. Ini berangsur-angsur aja. Nasinya ditambahkan secentong demi secentong sampai didapatkan asal nasi itu kena telur aja. Jadi artinya telurnya tuh nggak usah basah. Yang penting dia kena telur. Jadi kita memang ngaduknya di awal sedikit aja dulu nasinya, terus ditambah sampai nggak ada lagi telur yang menggenang gitu teman-teman. Jadi kalau ada telur yang menggenang nanti nasinya jadi berasa kayak goreng telur gitu. Ini sensasi yang diinginkan adalah nasi yang dibalut sedikit telur. Jadi nggak usah basah-basah amat, pokoknya bisa direkatkan. Jadi fungsinya cuma buat merekatkan saja. Nah, udah kayak gini. Yuk, sekarang siap akan kita cetak. Nah, cetakannya ini aku pakai cetakan yang seperti ini, yang bersudut ya. Dia lingkarannya itu bentuknya nanti bersudut. Ini udah aku kasih margarin di semua bagian. Tujuannya sih biar dia lebih kerasa ada gurih-gurihnya. Oke, satu persatu kita masukkan. Ya, diisi seperti ini. Gak usah terlalu penuh karena nanti dia akan sedikit mekar. Setelah terisi semua, kita tutup aja biar tingkat kematangannya bisa lebih bagus. Oke, sekarang kita siapkan isiannya. Bebas sesuka teman-teman mau diisi apa isiannya. Burger boleh, diisi kornet kayak gini boleh, diisi telur ataupun yang lainnya boleh. Oke, ini teman-teman lihat ya, dia sudah mulai mengeras. Dan kita sebenarnya, ini contoh yang salah. Aku kasih contoh yang salah dulu ya. Jadi ini kalau mau isi harusnya nanti diangkat dulu. Ini enggak, ini kita taruh aja di atasnya dulu. Nah, kalau cara seperti ini sementara dia kan udah mengering, itu kurang nempelnya. Dan kalaupun misalnya ini nanti kita tutup ya, kita tutup dengan satunya lagi karena juga sudah sama-sama setengah kering. Kita lihat ya, kalau ditutupkan ini dia nggak bisa lengket dengan baik. Jadi kalau teman-teman pengen lengketnya nanti bagus jadi satu gitu, yang dilakukan adalah mengisi yang kosong ini. Jadi dipindahkan dulu ya, dititipkan di tempat lain gitu. Yang kayak gini nih, titipkan di sebelahnya itu. Terus kasih isian. Nah, ini isiannya akan jadi satu karena masih basah. Dan ini yang udah setengah kering ditutupkan di atasnya. Nah, itu dia yang benar. Jadi sekarang kita akan ngulang ya. Diangkat dulu, ditaruh di atas salah satu yang lainnya itu. Kemudian kita isi basah-basah ini. Yang masih basah itu ya. Nah, masih basah gini, kondisinya kayak gini tuh langsung dikasih isian. Isiannya boleh dicampur, terserah apa aja teman-teman mau. Nah, beri penekanan sedikit. Ini tujuannya supaya nanti betul-betul melekat dengan bagian yang masih basah di bawah. Oke, sekarang kita teruskan semuanya dengan cara yang sama. Jadi angkat dulu, kemudian isi yang baru, kasih isian sesuai selera.
dan setelah itu ditutup kembali. Ya teman-teman, kalau yang suka telur ceplok gitu ya, ini bisa juga di tengahnya diisi dengan telur ceplok. Tentu saja kasih bumbu tambahan supaya nanti lebih gurih lagi. Nah, kalau isiannya itu masih perlu dimasak dulu sebelum diisikan, nggak usah pakai wajan lain ya teman-teman. Bisa menggunakan wajan ini juga, memberikan margarin, kemudian isiannya misalnya mau digoreng dulu supaya lebih gurih, itu juga boleh. Jadi kita tidak menggunakan banyak wajan, tapi wajan ini saja satu sudah bisa untuk menyelesaikan masakan ini. Nah, ini dia teman-teman, udah siap hidangannya. Ini cocok banget kalau dipakai sarapan atau kalau memang mau pergi-pergi, ini juga praktis untuk bekal. Ini teman-teman, ini untuk bekal. Jadi kita pakai kertas yang khusus untuk membungkus nasi, permukaan licinnya bagian atas. Kemudian ini kita ambil satu di tengah seperti ini, lalu kita akan lipat kayak gini, dibungkus ya seperti ini. Oke. Dan ini nanti dimasukkan ke sini sebagai penguncinya, dilipat ke sini sebagai penguncinya, dan rapi banget. Ini nanti untuk bekal. Cantik banget kan, Mbak? Sisi begini. Ada juga yang serundeng dalamnya. Monggo. Anak yang dua dipanggil dulu. Dipanggil dulu. Di sini kan? Tuh, ini isinya macam-macam. Gak muat. Teman-teman, walaupun hidangan ini sederhana banget, bahannya cuma telur dan nasi dengan sedikit bumbu dan isian yang itu juga terserah teman-teman, bahannya yang ada di rumah aja, tapi hasilnya benar-benar cantik dan kelihatan berkelas. Apalagi kalau isinya diisi lebih banyak gitu ya, jadi lebih berasa lauknya. Enak banget. Burger nasi.